Ya pemirsa, putusan persidangan atas hasil vonis Thomas Trikasih Lembong Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga periode 2022 mempertanyakan mengapa seluruh fakta di persidangan tidak dipertimbangkan oleh hakim. Namun menurut Profesor Gayus Lumbun, Hakim Agung periode 2011 hingga 2018 menyebut meski tidak menerima aliran dana, Thomas Lembong harus bertanggung jawab atas kebijakannya. Dan berikut cuplikan dialog rakyat bersuara yang dipandu oleh Aiman Wicaksono. Saya boleh menanyakan kepada Anda bahwa Anda berpikir ada invisible hand, ada kekuatan besar yang mendorong kasus ini berjalan. Kita tidak berani berspekulasi tentang siapanya, ya. Tetapi kita menyaksikan ada keanehan-keanehan di sini. Bukan siapa, tapi adakah itu? Kita belum bicara pada siapa. Kalau kita lihat peristiwa yang terjadi ya, Bung Aiman, bila memang ini semua mendasarkan kepada seluruh fakta yang disampaikan di persidangan, mengapa seluruh fakta itu tidak dipertimbangkan ya oleh hakim? Kenapa ya hakim tidak memberi pertimbangan itu semua? Seakan-akan dakwaan dan putusan itu seperti sama. Lalu buat apa 23 kali sidang? Sederhana sekali, bukan? Hakim Agung 2011-2018. Kalau disebutkan tadi apa yang disampaikan Mas Anies ya, dan kita semua juga sudah tahu, tidak ada mens rea, hakim menyatakan itu, tidak ada niat jahat. Track record rekam jejak bersih, tidak ada Rp1 pun yang mengalir ke dalam dirinya. Dan kemudian hanya satu deliknya, menguntungkan pihak lain. Meskipun ada 6 mendak, tapi Tom Lembong yang seorang yang kemudian terjerat. Wajar ketika kemudian publik menyatakan bahwa ini janggal. Menurut Prof. Gayus bagaimana? Putusan itu adalah wilayah otoritas dari pengadilan. Dan putusannya harus dianggap benar. Itu negara hukum yang menyebutkan dengan asas. Putusan hakim harus dianggap benar. Okay. Itu asas dari res judicata pro veritate habetur. Itu kira-kira menganggap ya negara hukum harus begitu. Siapa yang akan mentaati hukum kalau tidak ada hukum diterapkan? Itu otoritas dari pengadilan. Tentu tidak bisa memuaskan semua orang. Tentu orang akan saling tunjuk-menunjuk. Kenapa dia tidak? Misalnya itu pertanyaan yang umum itu. Artinya hukum pidana itu memang tidak bisa dilakukan secara kelompok. Misalnya kelompok menteri ini ketika yang bersangkutan menjabat dengan kebijakan yang kenapa tidak dipersoalkan kalau tadi pertanyaannya. Tentu pada saatnya kalau memang itu dilakukan dan benar salah akan diadili. Dan jadi akan ada giliran menteri-menteri perdagangan yang lain? Bisa jadi kalau itu diungkapkan dan itu memang ada bukti. Ya, saya pikir itu, jangan ketawa ya. Saya pikir nggak perlu ada yang lucu di sini. Tapi ini memang satu fakta bahwa setiap hakim mempunyai otoritas, pengadilan punya otoritas. Setiap orang mempunyai pro dan kontra di hatinya dan kedekatan masing-masing. Itu wajar. Anda punya keyakinan bahwa pasti ini akan ada gilirannya? Saya melihat begitu. Saya melihat kalau memang ada perbuatan yang layak untuk disidangkan dan diadili dan dijatuhkan hukuman, pasti dilakukan. Meskipun kalau kita lihat rekam jejak, tidak pernah misalnya ada satu menteri yang kena, tapi kemudian ada kebijakan yang lain, menteri setelahnya atau sebelumnya juga terjerat. Undang-undangnya kan sama. Itu bukan kebijakan hukum yang dibuat untuk sebuah kepentingan. Undang-undang diberlakukan sebagai undang-undang, sebagai bentuk legitimasi untuk orang memutuskan yang bernama hakim di pengadilan. Itu legitimasi negara hukum. Nah lalu kok tidak ada legitimasi untuk suatu tindakan, apa yang mau diambil di negara hukum? Kalau bukan pengadilan. Tentu masing-masing orang berbeda-beda. Keinginannya, kedekatannya itu berbeda-beda. Jadi menurut Prof. Gayus, proses yang dijalankan selama ini oleh kejaksaan, bahkan oleh peradilan di pengadilan, semuanya wajar? Untuk ini saya berpikir bahwa haruslah diterapkan dan dijalankan, toh ada instrumen hukum yang lain. Bukan, pertanyaan saya bukan, apakah prosesnya kayak yang Prof. Gayus lihat ini wajar atau ada pertanyaan? Ya kalau dakwaannya tipikor, pasal 2 ayat 1. Ya. Pasal 2 ayat 1, ayat 3 dan ayat 18. Itu wajar saja. Wajar. Kalaupun yang bersangkutan tidak menikmati
Kan diatur dengan jelas di situ. Mungkin untuk orang lain yang menikmati, Pihak dia ketiga. bertanggung jawab. Bertanggung jawab bukan karena menikmati saja. Orang lain menikmati gara-gara kebijakan yang diambil juga bisa. Seorang pengendara motor jadi bulan-bulanan pengunjuk rasa saat digelar aksi blokade jalan memprotes kebijakan larangan studi tur di Jalan Surapati, Bandung. Polisi dan petugas Dishub berupaya melerai, namun banyaknya pengunjuk rasa membuat petugas kesulitan. Pemotor jadi sasaran amuk pengunjuk rasa lantaran menggeber motornya saat unjuk rasa berlangsung. Pengeroyokan dapat dihentikan setelah pengunjuk rasa lain membantu melerai, sehingga pemotor selamat. Aksi demonstrasi dan blokade jalan buntut protes para pekerja pariwisata yang menuntut Gubernur Jabar Deddy Mulyadi untuk mencabut surat edaran terkait larangan studi tur. Jadi blokadenya itu seputaran Diponegoro, Surapati, dan salah satunya adalah di Seto Kalibasa. Jadi memacetkan dari arah barat dan arah timur. Itu salah satu yang kami turun dengan jajaran kepolisian. Karena itu tuntutan dari para pengusaha bis dan salah satunya tentang wisata. Itu. Sebelumnya, para pengunjuk rasa juga menggelar aksi di depan gedung sate dengan blokade jalan menggunakan bus. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, informasi pengeroyokan pemotor oleh sejumlah massa di Bandung, Jawa Barat menjadi pembuka di iNews Prime hari ini. Selain itu kami juga akan hadirkan informasi terkait kesiapan Joko Widodo untuk menjalani pemeriksaan terkait laporan ijazah palsu Roy Suryo CS di Polda Metro Jaya. Bersama saya Gede Satria, inilah iNews Prime selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, terpidana korupsi impor gula Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong mengajukan banding ke PN Jakarta Pusat. Banding tersebut merupakan bentuk perlawanan hukum atas vonis 4,5 tahun penjara yang diberikan oleh majelis hakim. Melalui kuasa hukumnya, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong resmi mengajukan permohonan banding di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengajuan banding ini karena ada kejanggalan dalam putusan Tom Lembong yang akan dimasukkan ke memori banding. Selain itu, kuasa hukum Tom Lembong, Said, juga mengatakan Tom meminta agar dibebaskan dari segala dakwaan. Sebagai salah satu bahan kebutuhan pokok penting bagi masyarakat. Hari ini kami akan resmi memasukkan dokumen pernyataan banding atas putusan Pak Tom Lembong, ya, di mana kita sudah mendengarkan semua pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dan tentu secara nalar hukum dan didasarkan pada pembuktian fakta persidangan itu banyak yang tidak sesuai. Untuk itu kita akan mengajukan banding. Ya, banding ini ranahnya masih judek faksi atau masih pemeriksaan fakta, makanya kita akan membantah hal-hal apa saja yang dinyatakan oleh hakim dalam vonis. Apa-apa aja menjadi pertimbangan oleh majelis hakim akan kita bantah dalam memori banding ini. Dan secara resmi kita siang ini mengajukan banding atas putusan Pak Tom Lembong. Sementara itu tim hukum menemukan sejumlah kejanggalan dalam vonis 4,5 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah yang diterima oleh Thomas Lembong. Dan berikut 5 alasan yang membuat Tom Lembong mengajukan banding. Ya pemirsa, berikut adalah alasan Tom Lembong mengajukan banding. Ya, Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara atas kasus impor gula. Kemudian tidak ada niat jahat atau mens rea. Kejanggalan pertama adalah tidak adanya mens rea atau niat jahat. Kuasa hukum menilai hakim hanya mengandalkan keterangan saksi dari BAP tanpa bukti langsung dari persidangan. Ini dianggap tidak memenuhi standar pembuktian dan harusnya inklusif, asas in dubio pro reo. Iya, pada alasan yang ketiga ini merupakan alasan di mana Tom Lembong menyebutkan bukan ranah
dan tugasnya untuk mengevaluasi pasar 2 bulan awal menurut tim kuasa hukum bukan wewenang Tom saat itu. Ya, berikutnya alasan Tom adalah dinilai mendukung ekonomi kapitalis. Ini kuasa hukum terlalu subjektif. Hakim menilai Tom lebih mendukung ekonomi kapitalis daripada Pancasila. Ini kuasa hukum menilai pertimbangan ini subjektif dan tidak muncul di tuntutan atau dakwaan JPU serta mencoreng profesionalisme hakim. Dan yang kemudian adalah alasan yang kelima, kerugian negara diperdebatkan. Perhitungan ini dinilai tidak akurat. Kuasa hukum keberatan dengan cara penilaian kerugian negara yang dinilai perhitungannya tidak akurat dan merugikan. Kemudian alasan berikutnya kenapa Tom Lembong mengajukan banding adalah bisa menjadi presiden buruk. Keputusan ini bisa menciptakan presiden buruk di mana membuat kebijakan untuk mengambil keputusan penting karena takut dipidanakan di kemudian hari. Ya pemirsa, sementara itu Kejaksaan Agung tidak tinggal diam menghadapi perlawanan dari Tom Lembong. Kemudian tersebut di atas telah menunjukkan terdakwa Thomas Trikasi Lembong sebagai subjek hukum sekian orang. Menanggapi pengajuan upaya hukum banding atas vonis 4,5 tahun penjara dalam kasus impor gula, Kapus Penkum Kejagung memastikan bahwa tim JPU dari Jampitsus saat ini sedang menelaah pertimbangan hukum atas vonis peradilan tingkat pertama terhadap Tom Lembong. Selain itu, JPU mempunyai waktu 7 hari untuk menentukan sikap apakah menerima vonis tersebut. Namun setelah pengacara Tom Lembong menyatakan banding, JPU pun menyatakan sikap untuk langkah hukum serupa. Pertama ya kami menghormati keputusan Pengadilan Negeri Tipikor di tingkat pertama. Yang kedua juga terkait dengan pengajuan dari upaya hukum banding yang dilakukan oleh tim kuasa hukum dari Pak terdakwa itu merupakan hak dan dijamin oleh undang-undang. Tentunya dalam waktu 7 hari semenjak diputus dari pengadilan, jaksa akan mengajukan sikap pendapatnya. Dan saya pastikan jaksa dalam waktu dekat akan segera mengajukan banding juga. Banding yang diajukan Tom Lembong merupakan hak hukum yang melekat pada seorang terdakwa atas vonis peradilan tingkat pertama, namun JPU juga punya hak serupa. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Laksana, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Meski Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan Riza Khalid berada di Malaysia, Kejaksaan Agung belum melakukan upaya penjemputan paksa. Padahal sebelumnya Riza sudah 3 kali mangkir saat diundang sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi. Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang Pertamina, Kejaksaan Agung belum juga berhasil menangkap Riza Khalid, sang mafia migas. Kini selain menjadwalkan pemanggilan Riza, penyidik Kejagung tengah berusaha menyusun strategi dan berkoordinasi dengan para pihak terkait guna mengetahui pasti keberadaan sang mafia migas. Saya mendapat informasi juga bahwa keberadaan terakhir berada di di negara tetangga kita di Malaysia. Penyidik punya strategi sendiri yang tidak bisa kami ungkapkan semuanya. Yang jelas kita akan berkoordinasi dengan negara-negara tetangga ke depannya untuk mendeteksi betul keberadaan yang bersangkutan, posisinya di mana. Karena kan bisa saja ada di Malaysia, tapi kan titiknya kita nggak tahu di mana. Gitu. Tapi sementara kita akan melakukan pemanggilan pertama dulu ke alamat yang terdata di kita. Sebelumnya, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim menyatakan sudah mengendus keberadaan Riza Khalid di Malaysia. Dari catatan imigrasi, Riza terdeteksi pergi ke Malaysia pada 6 Februari 2025.
Kepergiannya beberapa hari sebelum anaknya Muhammad Keri Adrianto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina tahun 2018 hingga 2023. Kini pihak imigrasi Indonesia telah berkoordinasi dengan pihak imigrasi Malaysia dan polisi Malaysia guna mencari keberadaan pasti sang mafia migas. Riza Khalid menjadi satu dari 18 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Kejagung mencatat akibat persekongkolan jahat ini, negara dirugikan hingga 285 triliun rupiah.